Jadi saya ke adorasi yang sebenarnya itu tempat kudus. Sampai di sana saya tunjuk, kamu mau saya jadi apa? Kau Tuhan. Dengan segala kesombongannya saya tunjuk. Saya punya beberapa petani binaan. Petani Gitu. binaan. Ya karena Itu maksudnya bagaimana petani binaan petani itu? binaan itu yang kayak gini, saya kasihan sekali loh Miss sebenarnya dengan situasi pasar kita di Labuan Bajo sekarang. Karena petani lokal itu tidak di gimana ya? Petani lokal itu tidak dibina secara baik gitu. Soal harga, soal pembibitan, soal perawatan tanaman. Jadi kita masih terlalu di belakang. Halo semuanya, kembali lagi di Banera Podcast dalam segmen Nego, ngobrol bareng Erlin Gorlin. Hari ini siapakah yang kita nego? Inilah dia, Rapunzel. Oke, sebelum kita mulai berbincang-bincang manja, kupas tuntas wanita ini, sama pantun dulu. Ikan hiu, ikan gabus. Agar silaturahmi kita tidak putus, pinjamlah dulu 100. Yeay, anjay. Hai, Hai Miss, apa kabar? I'm good. Miss kabarnya bagaimana? Puji Tuhan, sehat selalu, harus sehat ya. Terus dong Miss. Oke, boleh disapa dulu kepada pemirsa, jelaskan siapakah kamu yang sebenarnya? Hai pemirsa Banera Podcast, perkenalkan nama saya Nova dan sekarang saya lebih dikenal dengan sebutan Rapunzel karena saya berasal dari Taman Eden. Taman Eden. Unik banget ya. Ya, itu perkebunan saya. Kan? Wow. Tadi tuh pas kita briefing, pas kamu datang tuh ya, sumpah saya tertarik sekali. Wanita yang bertubuh seksi, bertato. Thank you. Boleh spill dulu dong tatonya, saya suka, keren. Yang kelihatan apa yang nggak kelihatan nih? Oh, ada yang gak kelihatan. Jangan dong yang kelihatan aja ya kak ya. Oke, tato saya itu ada 4 kak. Ini tuh sebenarnya terpisah sih sama ini, tapi ada kesalahan teknis, jadi kayak gabung gitu. Ini tuh taring dari singa jantan, dan ini singa betina. Ini mawar. I like Ih, rose. cantik, sumpah cantik. Dan di punggung saya ini dulu bekas luka kak, bekas luka tato waktu tato puber lah ya, waktu SMP gitu, dan udah dihilangkan gitu karena tidak punya makna apa-apa. Asik. Nah diganti dengan ada burung di sini dan juga bunga sakura. Oke. And I like this. Oke, awal buat tato di usia berapa? Awal buat tato itu di usia memasuki usia 15 tahun kak. Di situ saya sudah tertarik sama dunia tato yang notabene di mana di Labuan Bajo ini tato itu belum terkenal dan masih dianggap tabu. Iya, apalagi di usia-usia begitu masih sangat belia loh itu. Ya, dan saya mengenal tato itu ya kebetulan dulu saya anak warnet sih ya kak ya. Saya lihatnya tuh, wah ini apa nih gitu kan. Kok ada ya gambar-gambar begini di kulit, dan di situ saya mulai cari tahu. Namanya anak SMP kan ya kak ya. Rasa ingin Keponya tahunya besar tuh, ya. rasa ingin tahunya tuh lebih. Dan di antara and the gangs kan aku dulu kan teman-teman aku tuh kan cibi-cibi kan ya. Aku sendiri yang bertato, jadi tidak ada unsur dari pertemanan, dari lingkungan, karena ini pure aku sukanya tuh dari dalam diri sendiri. Kayak oh my god ini keren, dan saya mau buat gambar ini di tubuh saya. Oke, tato yang pertama tato apa dulu kak? Tato yang pertama itu karena coba-coba ya kak ya, saya mentato nama saya sendiri di punggung yang sekarang sudah jadi bekas luka. Maksudnya bekas luka bagaimana? Ceritanya panjang sih kak, apakah aku ingin menceritakannya? Boleh silahkan diceritakan. Nah jadi waktu SMP dulu itu kak, saya tidak tahu kalau orang tua saya itu punya cita-cita yang tinggi buat saya kan. Nah dengan rasanya ingin tahu yang lebih, saya mau coba, saya mencari studio tato di sini. Jadi karena kurangnya inspirasi, nah jadi saya buat tato itu pakai nama sendiri aja dulu lah gitu. Tahu-taunya bapak saya sama ibu saya itu criminal side eye gitu sama saya. Jadi kayak oh tato ini salah ya kayak gitu kan. Tapi kan saya tetap mencintai tato ini dan tidak punya kepikiran untuk menghapusnya sampai di usia 19 tahun baru saya menghapus tato yang ini kak.
waktu saya menghapus tato yang ini kayak ada rasa kehilangan. Kayak kan tato yang di belakang ini kan nggak kelihatan kan ya, tapi dari dalam diri saya itu ada yang hilang gitu. Kayak kok kayak rasa ada yang ganjil gitu kan. Saya mencoba menyenangkan orang tua saya, tapi kok sayanya yang sedih gitu. Jadi maka adalah tato-tato berikutnya. Kamu merasa kehilangan sesuatu ketika kamu menghapus tato itu. Betul sekali, Miss. Oke. Nah, kalau tato yang berikutnya, tato yang kedua itu ya ini, My Lion. Lion. Wow, natural banget. Wow. Jangan salah loh, Kak, ini punya filosofinya tuh dalam banget buat diri aku dan yang membuat aku sampai sekarang tuh masih bisa berdiri tegak dan melihat ke depan. Wow, gitu. Boleh diceritakan dulu? Boleh sekali, Kak. Nah, ada satu waktu di mana saya itu rasanya jatuh sekali, Kak. Tidak ada teman, tidak ada orang tua, bukan tidak ada, tapi tidak ada rasa kepercayaan terhadap semua yang ada di sekitarnya saya. Saya rasa semuanya itu membenci, menghina, dan saya tidak tahu itu kenapa. Itu ada aja di dalam diri saya kan. Nah, waktu itu saya cuma ada sama diri sendiri dan juga sama Tuhan, my Father God. Saya mau mulai buat tato ininya itu, gambarnya itu saya minta sendiri sama Tuhan. Oke. Dari mana kamu tahu bahwa gambar ini adalah gambar yang memang turun dari Tuhan? Aku cerita satu persatu ya, Kak. Boleh silahkan. Waktu di tahun 2019, Kak, saya itu dibuat jatuh sejatuh-jatuhnya. Sebelum memasuki fase itu, fase di mana saya merasa saya seperti tai ya. Kayak gitu lah istilahnya ya. Saya ke adorasi. Kakak, permisi, Kakak Katolik kan ya? Iya, betul. Nah, adorasi itu kan tempat curhatnya kita sama Tuhan. Tapi waktu itu aku ke adorasi untuk menghujat Tuhan, Kak. Oh, kenapa bisa begitu? Aku benci sama Tuhan. Aku mau kayak, kalau dia di depan aku nih ya, aku tunjuk-tunjuk. Aduh, aku merinding. Nah, waktu itu merinding. Dalam pikirannya saya, tidak ada gunanya hidup ini. Karena semuanya itu, Kak, tidak ada yang saya percaya. Semuanya itu menghakimi saya. Semuanya itu yang kayak apa yang saya buat itu semuanya serba salah. Dan mereka tidak mau tahu itu. Mereka tidak mau tahu apa yang saya mau gitu kan. Saya cerita ke Tuhan dan kayak tidak ada jawaban gitu. Dan saya sampai di titik ini karena saya minta sama Tuhan. Tapi kok begini ya jadinya ya. Tuhan mempermainkan saya atau bagaimana nih Tuhan gitu. Jadi saya ke adorasi yang sebenarnya itu tempat kudus. Sampai di sana saya tunjuk. Kamu mau saya jadi apa? Kau Tuhan. Dengan segala kesombongannya saya tunjuk. Dan gobloknya saya, Kak, sudah saya tidak percaya sama Tuhan, tapi saya tetap ke adorasi kan, gitu kan. Karena dia kan Bapak. Anak tidak akan bisa jauh dari Bapak, sebenci apapun. Jadi selama 7 hari, saya setiap jam 8 malam, yang biasanya adorasi kan jam 8 masih ramai kan, Kak. Tapi Tuhan buat dengan segala rancangannya itu jam 8 tuh sepi. Saya ke sana, saya menangis dengan pertanyaan yang sama selama 7 hari. Tuhan mau saya jadi apa? Jawab Tuhan. Dan Tuhan, saya tidak mau datang ke gereja, saya tidak mau dengar khotbah, dan saya tidak akan buka Alkitab. Saya mau kamu turun sendiri dan jelaskan semuanya sama saya. Di hari yang ke-7, Kak, saya ketiduran. Di adorasi, ketiduran sambil menangis. Saya masih merasakan air matanya saya itu turun. Pas saya buka mata, waktu itu masih ada Romo Ardi namanya. Dia masih menjabat sebagai kepala paroki di gereja Wesambi kan. Saya buka mata, saya lihat dia kan. Di situ Romo Ardi macam kayak anak kecil yang sandar-sandar ke tembok gitu kan. Di situ saya, Kak, kayak ini imamnya Tuhan kan. Maksudnya, Kak, ini yang kamu merasa tidak percaya. Yang kayak Romo, saya dengan segala kesombongannya saya tegur Romo kan. Kan biasanya kan harus sopan kan ya. Om Romo, gitu. Nova kan gitu dia bilang. Iya saya Nova, saya mau cerita. Dengan face saya memang seperti ini, saya mau cerita, saya bilang gitu. Dia bilang begini, mau cerita apa Nova? Kebetulan Romo lagi ada waktu senggang gitu. Saya bilang begini, aku sama Romo tuh berhadapan, face to face. Saya bilang begini, Om Romo, saya benci sama Tuhan. Saya marah sama dia. Saya bilang begitu. Loh, kenapa kau marah sama Tuhan? Apa haknya Nova marah sama Tuhan? Iya, betul. Saya punya hak. Karena dia mempermainkan saya bilang begitu kan. Saya masih di Surabaya, masih kuliah. Dia buat saya untuk ada hasrat untuk ikut ya, ada salah satu tes lah ya, Kak ya. Setiap kali saya berdoa, saya baca Alkitab, jawabannya di situ kayak ya Nova jalan terus, saya dampingi, jalan terus dampingi. Tapi pada saat hari di mana pengumuman itu, Kak, Miss, saya dibuat jatuh. Kayak Tuhan tipu saya ini. Oh. Gitu.
Maksudnya apa? Kau merasa seperti dipermainkan. Iya, maksudnya apa Tuhan gitu kan. Saya cerita semuanya ke Romo. Hanya satu jawabannya Romo yang buat saya itu merasa kayak memang saya yang bangsat sih. Romo bilang begini, Nova, apa haknya kau untuk marah sama Tuhan? Siapa kau? Iya. Kalau Tuhan mau, dia sudah ambil kau dari ini dunia. Dia sudah kick kau. Kau jalan dari rumah tadi kan. Sementara saya jalan tadi kakak, saya tidak ketemu siapa-siapa orang paroki di jalan. Saya jalan kaki itu sambil melamun. Dia bilang begini, kalau Tuhan mau, Tuhan suruh otodam tabrak kau tadi. Tapi Tuhannya kita nih, dia maha penyayang. Dia bukan maha pemarah. Dan satu lagi, kalau Nova doa ini hari besok Tuhan jawab, doa ini hari Tuhan langsung jawab, dia bukan Tuhan. Iya. Dia hambanya kau. Iya. Di situ saya rasa kayak Tuhan sumpah saya berdosa. Saya rasa kayak salib nih, pukul saya. Pukul ya seperti itu lah ya. Saya di situ berlutut depan adorasi Tuhan, saya minta ampun. Saya salah. Saya sudah salah persepsi tentang Tuhan gitu toh. Terus waktu itu Om Romo bilang begini, jurusan gue. Tidak apa-apa, Om nangis Romo. saja. Om Romo bilang begini, Nova, Tuhan tuh sayang sama Nova. Jalan saja. Jangan berpikir doa ini hari Tuhan langsung jawab, jangan. Apa yang Nova dapat sekarang, mungkin itu doa dari tahun lalu. Satu lagi, jangan pernah buat perjanjian dengan Tuhan. Iya. Guys, saya pernah buat perjanjian sama Tuhan. Waktu saya menghapus tatonya saya yang di belakang. Saya bilang begini, waktu saya hapus masih ada bintik-bintiknya, Miss. Bintik-bintik tato. Saya sudah tidak sanggup untuk bikin luka lagi kan. Saya doa. Saya bilang gini, Tuhan, kalau dalam waktu 9 hari saya punya tato hilang, saya akan pengumuman di gereja. Dan sampai sekarang saya tipu sama Tuhan. Saya lupa. Oh, jadi kamu melakukan perjanjian itu dengan Ya. Tuhan. Tuhan menempati janjinya, tapi saya tidak. Di situ Romo bilang, Nova, Tuhan selalu menempati janjinya sama umatnya, sama anaknya. Apa yang buat kamu sampai tidak berani untuk Saya lupa. pengumuman? Miss. Oke. Saya lupa dan menganggap remeh. Itu kelemahannya kita manusia. Kalau kita lagi jatuh, kita cari, pas sudah senang, paling nanti doa lagi. Nah di situ Romo bilang begitu sama saya, Nova, jangan pernah buat perjanjian sama Tuhan. Kalau kau buat perjanjian sama Tuhan, belum tentu kau bisa menepatinya. Kalau Tuhan pasti. Seperti itu. Nah setelah itu, kan namanya kita manusia ini kan sudah percaya sama satu orang nih kan, maunya dia dengar terus kita punya cerita. Tapi kan Romo kan sibuk. Dan waktu itu saya mau melanjutkan lagi perkuliahannya saya. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya pernah dengar orang bilang Tuhan tidak datang langsung. Iya, Tuhan betul. datang melalui orang, melalui benda, melalui apa saja begitu kan. Tolong kasih saya satu kekuatan untuk saya masih bisa berjalan terus bersama Tuhan itu sendiri. Nah dia kasihlah gambaran ini. Oh, Tuhan maunya saya seperti ini. Gambaran apa? Gambaran yang seperti ini. Nova, kau tidak selemah itu. Cukup bilang kau Lady Rose. Cukup sudah. Lady Rose. Ya karena saya dari dulu setiap kali ketemu orang baru. Siapa yang bilang Lady Rose itu? Saya sendiri. Kamu sendiri yang bilang. Karena saya Lady rasa Kak, kan kita kan wajib membanggakan diri sendiri kan ya Miss ya. Saya dari dulu kan bilang, saya ini wanita mawar. Saya cantik, saya banyak disukai orang. Tapi mawar kan, Rose. Tapi mawar kan berduri. Mawar Ya. tuh berduri loh. Maksudnya begini, dalam keindahan mawar, tapi dia punya duri. Artinya meskipun dia indah tapi dia luka. Kenapa kamu lebih memilih Lady Rose itu tadi? itu salah persepsinya saya waktu itu Miss. Saya pikir dengan kecantikannya mawar nih kan dia dilindungi oleh duri. Tapi manusia bisa kasih keluar itu duri Miss. Bisa kasih patah, angin bisa kasih jatuh kelopaknya yang cantik, hujan bisa kasih busuk dia punya kelopak. Dan itu saya dulu Miss. Apa-apa menangis, apa-apa curiga sama orang. Tapi Tuhan kasih kekuatan saya dengan apa? You the king. Wow. Saya adalah the king lion. Oke. Seperti Jadi itu. kamu merasa bahwa diri kamu yang dulu adalah mawar, Ya yang mudah patah, yang mudah patah, yang menangis. meskipun dia punya duri, cantik, punya duri, yang kamu merasa bahwa duri ini akan melindungi mawar itu sendiri, ternyata tidak seperti itu. Dia juga lemah karena dia bisa dipatahkan dari energi-energi yang berasal dari luar ya. Ya, seperti itu, Miss. Dan saya menguasai jungle sekarang karena Menguasai? I am the lion. Wow, you are the lion. Jadi terbitlah tato lion itu tadi. Singa betina ini tadi dan juga taring singa ini tadi. Oke, jadi kamu sekarang merasa bahwa you are the lion, kamu Ya, lion. I'm the lion dan saya Apa yang kamu harapkan dari lion itu? Kenapa sampai memilih lion? yang pertama yang saya rasa sendiri dari sehari setelah membuat ini tato, saya bisa mengambil keputusan dan keputusan Oke. itu benar. Kamu lebih bisa berani. Iya, saya berani dan saya bisa dulu kalau ada yang komen negatif tentang saya langsung down, Miss.
Saya langsung kayak, kenapa kamu pikir saya seperti ini? Nah, sekarang kalau ada yang berpikir buruk tentang saya cuek karena I'm the lion. Saya lebih dari kamu loh. Kamu mendapat inspirasi dari gambar lion itu sendiri. Dan mereka lion ini kan raja hutan ya, Miss ya. Jadi dimanapun saya berada, saya yang terdepan di situ. Gitu. Kalau mawar kan, kalau dia sudah tumbuh di semak-semak, ya dia di situ saja. Kalau singa, dia bisa memimpin dimanapun itu ditempatkan, gitu, Miss. Dan dia bisa membuat keputusan. Dan itu yang saya rasa sekarang, saya jadi independent woman seperti singa-singa yang ada di hutan-hutan sana. Oke, jadi itu kan versi kamu yang dulu ya. Kamu merasa bahwa kamu itu mawar, kemudian dari mawar itu kamu selalu merasa bahwa kamu tidak dihargai, selalu diremehkan, kamu mendapatkan hal-hal yang buruk. Artinya kamu merasa bahwa kamu hidup di lembah yang sangat gelap ya. Kemudian kamu akhirnya memutuskan untuk kamu membuat tato lion karena kamu merasa bahwa itu merupakan salah satu inspirasi kamu untuk tetap bangkit. Nah sekarang kamu sudah menceritakan versi kamu yang dulu. Apa sih versi kamu yang sekarang ini kan? Karena kan kamu kan sudah pernah berada dalam istilahnya kegelapan lah ya, masa lalu kamu. Kemudian sekarang apa kamu sekarang ini? Apa aktivitasnya sekarang apa dan apa versi kamu yang baru? Versi sekarang saya ini tetap saya mengambil versi Lion King, tapi saya lebih ke princess. I'm Rapunzel. Rapunzel ya. Dan aktivitas sekarang saya, Miss, saya lebih banyak di kebun dengan di pasar karena saya lulusan pertanian itu tadi, Miss. Jadi saya kamu lulusan pertanian ya? Ya, betul sekali. Saya mau membuka mata-mata teman-teman kita yang ada di Labuan Bajo ini kalau sekelas kangkung bisa menghidupi kamu loh. Sekelas kangkung. Sekelas kangkung, sekelas terong yang kita anggap remeh itu bisa memenuhi kebutuhan kamu, Cantik. Kebutuhan hidup. Ya, betul sekali. Jangan pernah menganggap remeh hal-hal yang kecil. Kenapa itu? Kenapa? Yang pertama, Miss, saya mulai bisnis pertanian itu karena diremehkan. Oh, jadi sekarang kamu memiliki bisnis? Ya, betul sekali, Bisnis Miss. Apa? Bisnis pertanian. Bisnis di bidang pertanian dan peternakan. Jadi sekarang lagi berjalan dan puji Tuhan diterima sama masyarakat di Labuan Bajo. Ya, sebagian besar masyarakat Labuan Bajo diterima bisnis saya ini karena saya rasa mungkin saya kurang searching ya, Miss ya. Saya rasa saya anak muda yang pertama kali terjun di dunia pertanian dan memang langsung ke objeknya. Seperti itu, Miss. Oke, apa yang kamu lakukan di dalam dunia pertanian ini? Di dalam dunia pertanian ini yang pertama yang saya lakukan itu saya menyeleksi bibit. Membuat bedeng, membuat pupuk juga, Miss, dengan menjual sayuran-sayuran itu tadi, dengan membangun relasi yang baik dengan pedagang. Satu lagi, Miss, saya punya beberapa petani binaan. Petani binaan. Ya, karena itu maksudnya bagaimana petani binaan itu? Petani binaan itu yang kayak gini, saya kasihan sekali loh, Miss, sebenarnya dengan situasi pasar kita di Labuan Bajo sekarang. Karena petani lokal itu tidak petani lokal itu tidak dibina secara baik gitu. Soal harga, soal pembibitan, soal perawatan tanaman. Jadi kita masih terlalu di belakang untuk bersaing dengan barang-barang import dari luar. Nah, jadi begini, Miss, ada satu waktu saya kekurangan sayur karena kebun saya itu kemasukan sapi ya, Miss ya. Jadi saya inisiatif mungkin di pedesaan di Labuan Bajo pinggiran kota ini ada petani-petani kan. Nah, waktu itu saya butuhnya itu daun singkong. Saya jalanlah ke salah satu desa namanya Tanah Dereng. Wah, di sana sayurnya bagus-bagus, Miss, tapi tidak dilirik. Sekalipun ibu ini bawa ke pasar, harganya banting sekali, Miss. Dia bawa satu karung itu hanya untuk bayar bensin. Bangsat kan. Jadi anjir gak tuh maksudnya banget. Setan ini nih ibu-ibu yang dari pagi duduk di pasar loh. Kok nggak gimana ya? Jadi saya di situ saya kasih beberapa pilihan. Saya bilang begini, Mama, saya datang sini cari sayur. Saya lihat sayurnya bagus karena dia tidak pakai pupuk. Nah, itu juga brand saya, saya tidak pakai pupuk kimia, saya pakai pupuk organik. Dan petani Manggarai Barat juga banyak menggunakan pupuk alami gitu. Saya kasih pilihan sama dia, Mama, saya ini begini background saya mau ambil sayurnya Mama tidak usah pagi-pagi pergi ke pasar, saya ngambil di sini. Padahal diterima baik.
Aduh, Dan puji Tuhan. tetangga-tetangganya di situ diterima baik saya, karena mereka tidak perlu bangun jam 2 pagi untuk datang ke pasar lagi, Miss. Hanya dengan Miss bayangkan, satu karung 100 kilo sayur dan ubi dia hanya dapat 50.000, Miss. Sementara saya datang ke sana, saya ambil itu bisa sampai dengan harga 200. Wow, jauh juga ya? Jauh ya? Jauh, karena begini, Miss, bawa ke pasar itu mereka kan, ini kan orang-orang tua nih, mudah ditipu kan ya. Dengan kualitas sayur seperti itu, mereka tawarnya itu mending sayurnya dikasih ke ternak aja deh, gitu kan. Nah, makanya waktu saya ke pedesaan itu, saya bilang ini sayur kualitas hotel bintang 5. Saya bilang begitu. Saya tidak mau tipu mama, saya berdosa nantinya, saya bilang begitu. Tapi mama pikir juga uang bensinnya saya, uang untungnya saya. Nah, karena ada komunikasi yang baik, jadi kami sama-sama diuntungkan begitu. Cita-cita saya itu, Miss, memang sekarang lagi jalan sedikit-sedikit ya, Miss ya. Saya mau menguasai pasar khususnya di Manggarai Barat. Bagaimanapun caranya, petani-petani lokal, petani-petani tradisional maupun milenial itu harus bisa menguasai pasar supaya apa, Miss? Karena saya kasihan sama petani-petani tradisional yang dimana tidak dilihat gitu, dengan banting harganya parah, gitu. Jauh sih, parah sih, jauh. Iya, Miss. Makanya ditambah lagi, kenapa sebenarnya kan bisa saja ya, Miss ya, saya langsung terjun ke situ kan ya, Miss. Jadi pengepul lah istilahnya. Tapi balik lagi, orang-orang tua sini tuh selalu kayak buktikan dulu. Makanya sekarang saya bikin pupuk sendiri, saya bikin pertanian sendiri supaya kayak, hello, saya lulusan pertanian loh dan saya bisa. Wow, Mau tidak bergabung nih, sama anjir. saya? Kayak gitu. Keren, Miss. keren sih. Dan satu lagi, wanita bertato bukan wanita yang aneh-aneh. Contohnya di Punsel. Buktinya sekarang kamu membuktikannya dengan Ya. berdirinya kamu yang sekarang, kemudian kamu melakukan usaha, yaitu usaha di dunia pertanian, dan puji Tuhan sekarang usahanya sedang running, yang berjalan. Ya, Oke, boleh tahu kira-kira sayuran apa saja yang kamu tanam di kebun, dan kebunnya di mana, boleh dijelaskan? Oke. Jadi kebunnya Punsel itu ada di Los Baba, Di Los kampung Baba. pertama Kesambi yang ada di, kalau tahu seminari yang baru di sebelah bawah seminari itu, Miss. Itu banyak petani-petani juga yang sekarang lagi merintis. Di situ juga salah satu lokasinya Punsel, dan sekarang Berarti kamu bersaing juga dengan petani-petani yang lain ya, di situ. dan kami Banyak bersaing ya. sehat. Wah. Kami bersaing sehat. Kami tidak sekikir ilmu, Miss. Jadi siapa saja yang mau tanya-tanya sama Punsel, pasti Punsel kasih tahu. Nah, ini kan tergantung tangannya saja. Betul. Gitu. Jadi Punsel itu tanam kangkung, bayam, kacang panjang. Sekarang lagi fokus di cabai juga. Ada ayam potong, ayam kampung, ada timun, ada semangka, dan masih banyak lagi sih, Miss, untuk kedepannya. Gitu sih. Kalau misalkan apel, stroberi bisa tidak tanam di sini? Bisa sekali, Miss. Itu juga salah satu cita-citanya saya, Miss. Oke. Di mana buah-buahan, sayur-sayuran elit seperti wortel, kentang, apel, dan buah-buahan lainnya itu kita produksi di dalam daerah ini, Miss. Bagaimana caranya? Bukannya di sini memang tidak bisa ya, di daerah kita di sini kan mungkin terlalu panas, tanahnya kurang subur. Karena saya belum menemukan di sini ada, apalagi di Labuan Bajo sini ya. Belum ada itu apel, stroberi, ya tuh Kak. Saya Tidak mau ada sama kasih sekali. contoh sedikit ya, Miss. Miss percaya tidak kalau kacang tanah itu bisa tumbuh di Labuan Bajo, di dalam kota Labuan Bajo yang notabene panas. Saya pernah menanam itu, Miss. Jadi dunia pertanian itu kalau kita pelajari itu sangat-sangat luas. Wow, anjir. Anak pertanian bisa memanipulasi lingkungan loh. Memanipulasi lingkungan itu dengan cara bagaimana? Saya kasih contoh ya, Miss. Dulu waktu masih dalam perkuliahan, masih dalam perjalanan kuliah, saya pernah pulang ke Labuan Bajo dan saya sama bapak saya, kami coba untuk memanipulasi lingkungan untuk kacang tanah. Dan hasilnya besar-besar, Miss. Bagus. Dan memang waktu Ada fotonya nanti. itu sayangnya, Miss, waktu itu saya tidak sempat foto Oke. karena terlalu senang tadi itu. Tapi untuk tumbuh-tumbuhan lain ada ya? Nanti kita Ada Oke. sekali, Miss. Semangka aja tumbuh kok. Wah. Timun tumbuh di sini. Boleh Gitu. lah ya. Ya nanti saya kasih fotonya ya, Miss Oke. ya. Nah, kalau untuk kacang tanah tadi itu, Miss, kan di sini kan kita bisa lihat itu kan di daerah Cancar, daerah Pedingin, Kedingin itu kan daerah gunung kan yang bisa tanam kacang tanah kan. Labuan Bajo juga bisa, Miss. Caranya itu manipulasi lingkungan. Yang pertama kita mengenali tanaman itu sendiri, apa yang dia butuhkan, apa yang tanaman itu mau, dan apa saja hama-hama yang akan serang. Nah, bagusnya kita memanipulasi lingkungan, kita membawa tanaman yang memang dari daerah luar bawa ke sini tuh hamanya sedikit. Karena hama itu kita bisa tipu loh dengan memanipulasi lingkungan.
Hama itu gimana kan caranya? Gimana maksudnya? Nah, jokesnya gini, hama tuh yang kayak tidak mungkin ada kacang tanah di Labuan Bajo terus ke sana, gitu kan. Padahal kita tanam, gitu kan. Nah, caranya tuh gini, Miss. Kacang tanah itu dia butuh matahari berapa jam? Dia butuh air seberapa banyak? Nah, waktu itu muncullah ide dari saya, bagaimana kalau awalnya saya tanamnya itu di bawah teduhan pisang, Miss. Kan harus manipulasi kan. Ternyata tumbuh tapi buahnya kecil. Oh, berarti maunya si kacang tanah ini mataharinya juga full 12 jam tapi sejuk. Nah, caranya gimana, Miss? Kita tanam di pematang. Pematang sawah. Wow. Ya. Karena kacang tanah itu dia butuh tanah yang basah tapi tidak lumpur. Butuh air yang full, matahari full. Tapi tidak lumpur. Kalau lumpur Tidak pasti mati kan? Iya, Miss. Dia pasti dia tidak tumbuh. Nah, jadi untuk wortel, untuk kentang, untuk cabai keriting, Labuan Bajo ini hanya di kotanya saja yang panas, Miss. Di pinggiran-pinggiran kota, kalau Miss jalan ke pinggiran-pinggiran kota itu, Miss, Labuan Bajo ini unik. Ada daerah yang panas, yang mataharinya tuh full, tapi udaranya dingin. Itu yang dibutuhkan sama wortel, sama kentang, sama apel, sama stroberi. Intinya kita tahu apa maunya tanaman ini. Nah, saya juga maunya itu petani-petani yang ada di pinggiran kota itu, Miss, ya dibinalah seperti itu. Saya tidak mau menyebut instansinya. Intinya dibina, diarahkan dengan baik. Jangan sampai kita jadi penonton di daerah sendiri. Kita sekarang tuh daerah pariwisata loh. Siapa yang nggak kenal Labuan Bajo? Seminimal mungkin apa yang kita suguhkan ke tamu, ke wisatawan itu hasil dari bumi sendiri loh, Miss. Betul. Kayak gitu. Itu sih yang saya mau, Miss. Karena pernah saya saya lupa daerahnya, Kerai, yang sebelum apa itu, Yang di Miss? dekat Cancar kan? Tidak, Miss. Sebelum Waibobok. Kan ada nama kampung Rai di situ. Di situ nenasnya bagus. Di sana kan daerah dingin emang. Iya, tapi mataharinya full, tapi daerahnya dingin kan. Nah, waktu itu mereka itu kekurangan pupuk. Nah, jadi pemirsa Banera TV, tanaman itu di tanah, ini misalnya tanah nih ya, Miss ya, ada pupuk sendirinya. Kita tidak perlu tambah-tambah pupuk kimia. Buat pertanian ini, Miss, tidak terlalu banyak modalnya. Intinya nekat, konsisten, dan kalian tahu apa maunya tanah, apa maunya tanaman. Di pertanian ini tuh seni juga sih, Miss, kayak dibuat penasaran sama tanaman, sama tanah. Jadi asik gitu. Makanya Punsel tuh sampai sekarang masih konsisten di dunia pertanian. Sudah pasti penghasilannya sudah sangat. Puji Tuhan sih, Iya. Miss ya, sudah bisa beli lipstick sendiri. Asik. Boleh spill kira-kira dalam satu hari itu penghasilan berapa dari hasil pertanian itu sendiri? Kalau saya konsisten ya, Miss ya, setiap hari saya promo di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, itu satu harinya bisa 800.000 dari satu tanaman. Itu hanya dari satu tanaman saja loh, Miss. Dari satu tanaman, dan bersihnya bisa 500 sampai 600.000. Itu sudah bersih sekali tuh, Miss. Dan makanya saya bilang tadi kangkung bisa menghidupi kita semua. Betul sekali. Biasanya dijualnya di mana? Di online kah atau di pasar atau di mana? Untuk pertama dulu biar dikenal sama orang dulu, Miss, saya jualannya itu di online, di Instagram sama di Facebook. Nah, untuk sekarang karena Punsel juga pikir pedagang, Miss. Karena yang pertama kali mencetuskan free delivery, pengantaran langsung di tempat, itu kan Punsel ya kalau nggak salah ya, Miss ya. Nah, sekarang Punsel juga ada drop ke pasar, Miss. Jadi pedagang di pasar juga masih berlanjut jualannya gitu. Berarti sudah bekerja sama dengan para pedagang-pedagang yang ada di pasar ya? Seperempat pedagang di pasar. Seperempat? Iya, seperempat. Oke. Dan saya masih mau berambisius menguasai seluruh pasar. Wow. Seperti itu, Miss. Dan Miss, untuk memulai usaha ini tuh dihantam kanan kiri, Miss. Perjuangannya banyak ya? Saya bisa cerita sedikit, Boleh, Miss. boleh, silahkan. Jadi Miss tahu sendiri kan, kita ini memang di kota pariwisata, tapi masih banyak pemikiran-pemikiran yang belum maju. Nah, awal saya memikirkan bisnis ini, Miss, waktu saya semester 7, waktu memulai skripsi kan. Ini saya sudah selesai kuliah, mau jadi apa ini kan. Nah, kebetulan saya itu cum laude, Miss. Cum laude, saya lulus dengan IPK 3,73, Miss. Jadi saya merasa saya harus bertanggung jawab atas apa yang saya dapat di kampus kan, Miss kan.
Jadi saya berpikir untuk bapak saya punya lahan, punya sawah, kenapa saya tidak kelola? Gitu. Tapi Miss, dalam perencanaan itu tidak berjalan mulus. Saya pulang ke Labuan Bajo, bapak saya langsung bilang, Nova, uang bulanan cut sampai di sini. Karena sudah selesai kuliah. Iya. Biasanya kita kalau sudah selesai kuliah kan begitu. Saya pusing kan, Miss, aduh modal dari mana ini kan, gitu. Karena dalam pikirannya saya itu buat usaha butuh uang, butuh modal gitu kan. Padahal tidak, Miss. Intinya kemauan. Iya, Gitu. intinya niat ya. Iya, Miss. Tapi kemauan itu sendiri, Miss, selalu dihantam. Yang pertama dari orang terdekat, dari orang tua itu sendiri, dari tetangga, dari semua yang memandang kalau anak lulusan S1 tidak boleh kerja kotor. Hello. Sebenarnya kita yang lulusan sarjana ini, Miss, kita harus bisa membuka lapangan pekerjaan. Betul. Gitu. Nah, awalnya waktu itu, Miss, saya bersilahan kan. Bapak saya sampai sekarang masih berkelahi sama bapak saya, Miss. Dia bilang begini, pakai bahasa Manggarai, Miss. Dia bilang begini, pandai gauho, pandai ngalabar ipang. Artinya, kau ini buat macam main masak-masak. Sakit hati tuh, Miss. Orang tua biasa. Itu bagian dari motivasi dari orang tua sih Saya sebenarnya. pegang bajunya kan, saya buat layang-layang bapak nih. Saya ngomong begitu kan, Miss. Tapi saya senang sih, saya jujur ya, saya tuh selalu memantau media sosial Kanova kan. Saya melihat bahwa, saya sangat sangat senang sekali melihat keakraban dalam keluarga kalian. Bagaimana kau dengan bapak, dengan mama sangat dekat sekali. Saya jujur pantau sih di media sosial. Keren. Tapi Miss itu gimana ya? Saya kan yang merasakan setiap hari kan, Miss kan. Awalnya itu kayak saya pernah diancam loh, Miss, nggak boleh datang ke kebun. Dia bilang dia malu karena itu tadi mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab, yang kayak apa bangganya dari kamu yang punya anak S1 tapi kerja kebun. Nah memang sih kalau orang tua yang dengar pasti sakit hati kan. Saya sudah pinjam uang sana sini untuk kau kuliah, kok kau balik ke kebun, setan kau kerja di kantor gitu kan. Sementara saya itu punya mimpi yang besar untuk daerah yang tempat lahir saya kan, Miss kan. Saya mau mensejahterakan petani lah, pokoknya yang kayak gitu-gitulah, Miss kan. Tapi tidak didukung. Satu kali, Miss, saya mencoba untuk promosi bunga pepaya. Nah untungnya ada tetangga yang beli kan, Miss. Waktu itu penghasilannya saya waktu saya belum konsisten, Miss, setengah hari saya sudah dapat 90.000. Untuk orang yang belum punya pendapatan itu sudah besar sekali. Nah karena saya anak tongkrongan, ini uang cepat habis gitu kan, Miss. Saya mulai pikir kan, kayaknya saya harus punya tantangan supaya saya bisa simpan uang. Nah muncullah di pikirannya saya buka lahan pertanian, Miss. Saya istilahnya rapat sama orang tua. Saya bilang begini, Bapak, saya mau buka ini. Kalau bisa bantu saya sekian rupiah. Tahu nggak, Miss, apa jawaban bapak saya? Apa jawabannya? Jangan aneh. Tidak percaya lagi, lagi dan lagi ya. Dan langsung marah, langsung kayak kau bikin habis uangnya saya. Pokoknya tidak ada kepercayaan dari orang tua. Terus saya bikin surat perjanjian. Saya bilang begini, Bapak, kalau begitu saya pinjam. Kau jangan aneh-aneh, Nova. Itu waktu itu bapaknya saya sudah ambil apa namanya, senjata kokangnya dia. Kau hilang dari ini tempat. Nah, siapa yang tidak takut, Miss? Nah waktu itu sudah, Miss, sakit hati sudah kan. Apa maunya nih orang tua nih. Nah waktu itu, Miss, mereka maunya saya ini kerja di hotel. Sementara saya kan pertanian kan. Kerja di hotel lah, kerja di toko, Miss, bayangkan, Miss. Maksudnya saya ini lulusan pertanian loh, Bapak. Jauh ya? Gitu Jauh kan. banget ya Iya, dari, jauh sekali, Miss. Nah jadi dari jurusan kamu kuliah dengan pekerjaan. Jadi saya membukalah pertemanan di situ, Miss. Dulu yang saya selalu main sama circle, hanya gosip saja isi di dalamnya kan, Miss kan. Jadi saya membuka pertemanan, saya main dengan orang tua, dengan siapapun itu. Nah waktu itu di samping kebunnya saya itu, Miss, ada petani. Memang dia bukan orang Labuan Bajo sih, Miss. Dia lagi bingung cara menanam timun sama pupuk-pupuknya. Saksanalah bawa dan gorengan kan, cerita-cerita. Nah saya bisa dibilang sebagai pengawas lapangannya dia. Waktu itu panenlah timunnya kan, Miss. Telepon, Nov, timun sudah panen nih, bagaimana sudah ini? Nah saya coba posting, puji Tuhannya diterima baik, Miss. Nah waktu itu, Miss, saya kerjasama sama bapak itu, Miss. Bersihnya dari jam 6 sampai jam 10 pagi itu saya dapat 120.000. Selama 1 bulan saya dapat keuntungan 5 juta. Hanya dari timun. Hanya dari timun? Ya, hanya dari timun. Nah di situ saya mencoba untuk membuka lahan. Jadi teman-teman, kalian tidak perlu kayak gini kah? Kalian tidak punya uang nih untuk membuka usaha.
coba kalian cari partner yang baik, kasih Iya. kepercayaan. Kayak waktu itu saya tidak beli timunnya, misalnya bilang, Pak bisa tidak saya bawa 1 karung dulu. Untungnya saya dipertemukan dengan orang baik. Iya. Ya udah bawa. Nah kadang 1 minggu baru saya datang lagi kasih uangnya kan, tapi tetap percaya oleh mereka. Nah jadi kita harus jadi membangun kepercayaan sama partnernya kita. Awalnya saya jadi pengepul, Miss. Saya ambil dari sana, dari sini, saya yang jual gitu. Karena dari orang tua sekalipun itu 500 rupiah tidak dikasih, Miss. Karena tidak ada kepercayaan tadi tuh, Miss. Miss bayangkan timun gacor saya tuh, Miss, itu saya pikul sendiri, Miss, dengan karung-karung. Pokoknya dalam hati saya dendam saja. Oh kamu tunggu. Serius, Miss. Nah waktu itu puji Tuhannya saya hitung kan. Saya hitung saya punya uang. Wah sudah 5 jutaan nih. Apa yang harus saya buat gitu. Karena memang uang hasil dari keringat sendiri kan, Miss kan. Kayak sayang sekali untuk buat yang aneh-aneh. Waktu itu kebetulan ada anak-anak sekolah yang lagi butuh uang fotokopi. Nah saya bilang kalau kalian mau bikin bedengnya saya. Awal bedengnya saya itu, Miss, 12 bedeng. Waktu itu saya ke orang tua saya lagi. Saya bilang begini, Bapak, saya sudah ada uang untuk buka lahan pertanian. Bapak dengan Mama jangan ikut campur. Iya. Saya hanya butuh kalian sebagai teman sharing. Dan Miss tahu apa? Mereka ikut campur, Miss. Nah waktu itu saya sempat menangis, Miss. Karena 12 bedeng ini saya mengeluarkan uang 1 jutaan lebih lah. Untuk bedeng, pupuk, pokoknya semuanya, Miss. Di situ saya sudah rancangkan, Miss, kan saya sudah bikin denanya. Ini untuk jualan, ini untuk sayur apa saja. Tapi Miss tahu sehari saja saya tidak pergi di kebun, mereka sudah tanam cabai semua. Jadi kadang kita perlu berdiri di kaki sendiri tanpa harus ada dukungan orang tua sekalipun. Gitu. Karena saya sudah merasakannya bagaimana dihianati sama orang yang saya percaya dari kecil. Sesak sih, Miss. Sakit sih, yang kayak ini pertamanya saya minta uang kalian tidak kasih. Tapi kok pas sudah bersih kalian cut saya. Saya pernah diusir, pernah dibilang begini, memangnya ini punya kamu, tanah punya kamu punya hak apa di sini? Sakit kan, Miss kan? Jadi sekarang Punsel itu betul-betul berjalan sendiri. Kalian jalan sendiri tanpa orang tua tidak apa-apa kok. Intinya ada Tuhan dan kalian konsisten. Seperti itu sih, Miss. Jadi struggle-nya banyak untuk di ini bisnis. Oke, menarik sekali sih ceritanya tadi. Saya sampai ya ampun terngiang-ngiang. Iya, artinya kan kamu kan kalau mau dibilang kamu kan cantik nih, cantik. Kemudian badannya juga sangat bagus. Kenapa sih harus memilih petani? Kenapa harus petani? Selain karena jurusan kamu petani ya, kenapa kamu? Karena kan banyak orang nih yang meskipun jurusannya petani, contoh saya nih, saya jurusannya bahasa Inggris keguruan, tapi saya lebih memilih untuk jadi freelance kayak gitu. Nah kamu kenapa bisa harus sekali jadi petani? Jadi waktu kuliah dulu saya pernah cuti, Miss. Saya pernah cuti yang sampai saya cerita tadi itu, Miss. Yang sampai boleh di-sharing-sharing di Bandera TV. Jadi dulu itu, Miss, saya dari SMP sampai SMA itu suka main di luar. Suka main ke teman. Nyamannya tuh keluar lah, jalan-jalan lah, adventure. Nah waktu itu, Miss, waktu tamat SMA sudah dengan segala drama tatonya saya tadi, Miss, saya mintalah kuliah ke Bapak kan. Bapak, saya mau kuliah. Itu waktu mau menjelang ujian sekolah SMA, Miss. Terus bapaknya saya jawab, kau nanti jadi tai. Nah, sakit banget lagi. Ya. Sakit banget lagi. Karena itu tadi, Miss, ya memang kesalahannya saya sendiri. Saya jarang di rumah. Tapi saya jarang di rumah itu, Miss, karena memang tidak punya tempat yang nyaman di rumah. Oh gitu. jadi kamu merasa pernah berada di titik yang rumah itu bukan tempat ternyaman. Bukan. Tapi sekarang nyaman sekali. Nyaman ya, sekali, puji Tuhan, Miss. ya. Ya, puji bahkan saya melihat sekarang ya di media sosial kalian, begitu dekat sekali sama orang tua. Bagaimana kamu bermanja-manja dengan orang tua, Iya, dengan Miss. kakak. Sebisa kalau lihat tuh saya sampai ya ampun, pengen deh. Jadi pengen kayak gitu. Jadi dulu waktu masa SMP, SMA, saya itu jarang terlihat di keluarga, Miss. Yang kayak disepelekan, yang kayak, kan saya kan tidak pintar di akademi ini, Miss, ya. Jadi Miss tahu lah ya. Jadi apapun yang saya buat itu tidak didukung. Makanya saya lebih akrab sama ibunya teman saya, bapaknya teman saya, lebih banyak cerita keluar gitu. Nah waktu saya mau kuliah,
kan waktu itu kan saya juga ada egoisnya kan Miss kan, yang kayak kalian kan tidak dengar saya, kalian kan begini, jadi saya lebih pilih untuk keluar kan Miss. Sampai di satu titik waktu saya mau minta kuliah itu bapak saya larang karena tidak ada pembuktian lah, waktu dari SMP sampai SMA itu tidak pernah juara, tidak pernah ikut lomba apa-apa begitu kan Miss. Nah waktu itu karena saking maunya saya mau kuliah, saya istilahnya itu Pak Ureweng. Saya pakai adat Manggarai. Bayangkan. Power Rebongnya itu kamu sendiri atau melalui kamu sendiri yang saya Power sendiri karena saya niat karena Tuhan saya mau jadi apa sih sebenarnya sekarang gitu. Mau tes ini tidak bisa karena sudah terlanjur bikin tato tadi Miss. Iya, Gitu. betul. Dan karena kan di mana-mana kalau misalkan buat tato tuh kan pasti tidak bisa jadi ini, tidak bisa jadi Iya. itu, mau tes ini susah kan karena ada tato itu tadi. Oke. mau tidak mau kan harus kuliah Miss. Iya. Tapi waktu itu saya maunya ambil ilmu politik. Karena Suka sama politik. suka sekali Miss. Circle-nya saya waktu SMP sampai SMA itu Miss, ada satu teman saya yang kayak mengenalkan saya tentang dunia politik. Makanya waktu itu kayaknya enak nih kalau kuliah ambil ilmu politik gitu kan Miss. Nah jadi waktu itu uang tuak saya itu 10.000. Ini bisa kasih dengan uang tuak juga. ya ini mungkin bisa dicontoh sama adik-adik yang mau kuliah tapi tidak dipercaya sama orang tua. Oke. Gitu. Jadi waktu Cakep itu nih. saya minta bapak sama mama duduk di ruang tamu. Saya bilang begini, Pak, Mama, ini uang. Saya bilang ini mewakili suaranya saya. Mama dengan bapak jangan dulu omong sampai saya selesai omong. Saya bilang begitu. Saya minta maaf. Kalau dari SD sampai SMA kalian tidak pernah bangga dengan saya. Oh my god, Ya, sedih banget gitu. lagi. Saya selalu bikin mama menangis. Itu di usia kamu yang masih umur berapa itu? 18 tahun. OTW 18. OTW. Ya, tahun SMA 2018. itu? Iya, SMA. Belum tamat SMA, Kak. Karena saya sudah dengarkan mereka tidak mau kasih kuliah saya Iya, kan. karena sudah terlanjur tato itu tadi. Iya, saya bilang, "Papa, saya minta maaf karena Bapak selalu khawatir tentang saya, khawatir yang tidak baik." Tapi Saya kamu bilang punya begitu. keberanian sih, keren tuh. Karena saya bingung sudah Miss, saya mau jadi apa nanti kalau saya tidak kuliah gitu. Itu pikirannya saya waktu itu. Tolong kasih saya kesempatan untuk buat ubah itu air mata jadi air mata bangga, bukan air mata khawatir lagi. Kasih saya kuliah, saya bilang begitu. Nah karena dengan beberapa kesalahan-kesalahannya saya waktu zaman-zaman sekolah dulu Miss, kesalahan-kesalahan malas pergi sekolah lah, pokoknya kesalahan-kesalahan kenakalan-kenakalan remaja gitu ya Miss ya. Jadi kebetulan kakak saya kan sarjana hukum. Di pikiran orang tua kan sarjana hukum kan tinggi sekali. Nah bapak saya bilang kalau kau mau kuliah jangan ambil ilmu politik, ambilnya pertanian. Karena kau harus selalu di bawah. Oh. It's hard for me Miss. Iya. Nah jadi saya juga berpikir aduh berarti San ya sampai kapanpun Harus akan, selalu di bawah. ya tidak boleh. Karena itu tadi kesalahan yang menurut orang tuanya saya itu kah salah. Karena orang tua kan kadang tidak pikir kalau mereka salah kan ya. Nah waktu itu saya coba untuk searching tentang agroteknologi, bagian teknologinya pertanian. Nah saya searching bangsat ini sains semua ini biologi, ini fisiologi. Sementara saya IPS Miss tahu nggak saya waktu SMA itu 29 hari tanpa keterangan dan saya bingung saya kemana. Itu kamu kemana? Saya juga tidak tahu Miss. Saya naik sekolah itu mungkin karena ketulusannya Tuhan saja Miss. Makanya waktu sebut fakultas saja Miss tahu saya sebut apa pertamanya? Fakultas. Parah sih emang itu. Ya memang betul-betul berangkat dari nol Iya, untuk kuliah iya, kan Miss betul. kan. Nah puji Tuhan ya waktu itu padahal agroteknologi ini tidak serumit apa yang saya pikirkan dan tidak serendah apa yang bapak pikirkan. Bapak saya pikirkan dulu tentang dunia pertanian. Padahal di dunia pertanian itu kita ada belajar tentang sosialisasi pertanian. Miss bayang kalau Miss pergi tanam padi tuh semuanya introvert semua. Introvert Sepi semua. kan. Kalau tidak ada sosialisasi yang baik di sawah kan, di peta kan, misalnya nih kekurangan bibit, masa cuma nggak mungkin kan. Iya betul. Nah jadi di dunia di pertanian itu jurusan pertanian itu bukan jurusan yang paling rendah. Sebuah negara bisa maju kalau kita bisa memproduksi apa-apa itu sendiri gitu. Itu pertanian yang saya belajar. Nah sekarang saya bisa buktikan pupuk saya bisa bikin sendiri tanpa harus membutuhkan modal yang banyak. Iya. Jadi belajar dunia pertanian juga itu ada seninya Miss. Kayak waktu skripsi saya ngambil landscape pertanian.
Itu seni di dalam pertanian, teman-teman. Jadi para petani yang kayak menanam sesuatu itu kayak kangkung di sini, sayur di sini, padi di sini, itu bukan dengan sengaja. Itu ada ilmunya semua, teman-teman. Gitu. Jadi semenarik itu sih, Miss, dan se-struggling itu di dalam dunia pertanian. Oke, tadi kan semenarik sekali tadi bahas mengenai pupuk organik. Boleh dijelaskan pupuk organik itu yang kamu maksud atau yang kamu gunakan selama kamu melakukan proses ini bertani, pupuk organiknya itu terbuat dari mana saja, boleh diceritakan? Bahan pembuatan pupuk organik ini sangat gampang didapat, Kak. Yang pertama itu kita bisa menggunakan sisa dari sayuran. Sisa dari sayuran. Ya, daun-daun, ampas tebu, kotoran ikan. Kotoran ikan juga? Ya. Kotoran ikan yang dimaksud apa? Kotoran ikan itu kayak misalnya bekas ikan, perutnya yang kita buang. Perut ikan, air ikan. Jadi sebenarnya itu di pasar itu kompleks, Kak. Kita bisa mendapatkan segala jenis bahan-bahan pembuatan pupuk organiknya di sana. Terus ampas tebu, ampas kelapa, kecamba. Kecamba juga bisa, Kak. Terus daun kering, kotoran hewan. Kalau kotoran hewan itu bisa dibuat untuk kompos. Kompos itu pupuk pertama dalam tanaman. Nah, jadi begini teman-teman, kompos itu tidak semata-mata kalian ambil dari kandang, kayak pupuk kandang nih kan ya, kotoran kandang kalian ambil dari kandang langsung aplikasi ke media tanam, ke tanah. Tidak segampang itu, Kak. Karena nanti akan ada namanya kanker pada tanaman. Tanaman itu bisa kanker juga loh, Kak, kalau kita salah pupuk. Berarti kanker itu bukan hanya di tubuh manusia ya? Di bukan. tanaman juga ada. Ada di tanaman, kan ada juga dokter tanaman kan, Kak. Iya. Gitu. Nah, jadi kanker pada tanaman itu ciri-cirinya daunnya tiba-tiba kuning, tapi dia masih sehat. Terus Kakak pernah lihat ini tidak, buah jambu yang buahnya itu pecah, ada bintik-bintik hitam. Nah, itu dia kena kanker. Oh, itu bentuk kanker dari dalam tanaman, dalam tumbuhan. Ya, kanker itu asalnya dari mana? Dari kompos yang tidak matang. Jadi proses pembuatan kompos itu bukan hanya 3 bulan, Kak. Dia harus 6 bulan sampai betul-betul dingin. Dan misalnya nih, Kakak ambil komposnya dari kotoran hewan, dicampur sama sekam padi, terus dicampur sama daun. 3 komponen ini harus dingin, harus seperti tanah yang ada di daerah pegunungan dan warnanya hitam. Itu kompos yang sempurna. Nah, caranya lagi, pengaplikasiannya lagi ke media tanam, Kak. Ini baru kompos nih, Kak ya. Cara pengaplikasiannya lagi, sebelum kita mengaplikasikan pupuk kompos ke media tanam, kita harus taruh namanya nutrisi tanah. Nah, itu ada alat ukurnya juga sih, Kak. Nutrisi tanah untuk tanah itu kita bisa dapatkan dari urea. Jadi teman-teman, urea itu bukan untuk tanaman. Urea itu macam vitamin untuk tanah. Kayak kita nih, tanah ini kan sudah punya vitamin nih, sama seperti tubuh manusia kan sudah ada imun kan. Kita butuh vitamin tambahan, tapi tidak boleh lebih, gitu loh. Nah, bagaimana prosesnya di dalam tanah itu baru naik ke tanaman. Jadi urea yang digunakan pada tanah itu kita tidak bisa bilang ini tanaman ini tanaman kimia. Tidak, karena urea itu nutrisi untuk tanah, nitrogen untuk tanah. Nah, bahan-bahan organik tadi, Kak, yang kayak bahan basahnya tadi ya, kayak sampah organik dari pasar itu kita buat untuk pupuk organik cair. Nah, petani tradisional kan lagi bingung nih kan, tidak ada pupuk untuk walang sangit. Nah, pupuk organik cair inilah yang bisa menghantam walang sangit. Jadi walang sangit itu bisa kering di situ. Kita tidak bisa memusnahkan walang sangit, tapi kalau dia hinggap di itu tanaman, walang sangitnya kering. Gitu, dan saya bisa memproduksi itu kalau memang ada yang notice. Oke. Sekarang saya menggunakan itu, Kak. Oke. Baik, kamu sudah menjelaskan dengan sangat detail dan luar biasa sekali. Ini closing statement untuk kamu ya. Apa yang akan kamu sampaikan kepada pemerintah, juga kepada anak-anak yang seumuran, untuk anak-anak muda ya, tentang pertanian ini tadi dan juga manfaatnya? Oke, untuk bapak-bapak pemerintah yang ada di Labuan Bajo, Punsel harap dengan berkembangnya pariwisata di Labuan Bajo, pertanian juga dikembangkan, Pak.
Petani-petaninya diurus, dibimbing. Dibimbingnya itu bukan hanya pemasarannya saja, tapi dari titik awal pertanian itu dijalankan. Yang pertama lahannya disiapkan harus bagus. Pembimbingan pemupukan kayak seminimal mungkin alat untuk mengukur nutrisi pada tanah itu diadakan ya Pak ya. Karena itu awal permulaan kita pengaplikasian pupuk pada media tanam maupun nanti pada tanaman. Dan juga sepertinya kita membutuhkan ahli klimatologi di Labuan Bajo supaya petani itu tidak sembarangan menanam pada musim-musim yang tidak menentu. Gitu. Jadi misalnya tanam padi itu jangan sembarangan tanam lah gitu. Kita harus lihat arah anginnya juga supaya enak kan nanti ya Kak ya. Untuk penjelasan lebih lebarnya lagi nanti untuk itu mempengaruhi hasil yang bagus ya. Seperti itu Kak. Terus yang kedua, petani itu tidak harus membutuhkan pupuk kimia. Pupuk kimia itu tidak harus diadakan besar-besaran kok Pak. Jadi kita bisa membimbing para petani ini memanfaatkan bahan-bahan limbah organik yang ada di pasar untuk membuat pupuk sendiri. Dan itu lebih sehat loh Pak. Dan bisa menghambat ulat pada tanaman tomat, terung, dan tanaman-tanaman lainnya. Dan satu lagi, pemanfaatan sampah organik pada pasar itu sangat bagus untuk lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan itu ya terhambat lah dan kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Dan untuk teman-teman saya, kaum milenial, jangan menganggap rendah tentang profesi pertanian. Dan seminimal mungkin kita membangun usaha itu tidak harus berpikir begini, aduh saya belum ada uang, jadi belum bisa memulai usaha. Tidak. Cukup dengan kepercayaan diri yang penuh, konsisten, dengan ya harus bimbingan dari Tuhan juga sih. Jadi jangan menutup circle, Miss. Jadi betul, harus memperluas circle ya. Iya, memperluas circle. Tidak harus begini, dia harus jadi teman dekat. Tidak perlu. Kita hanya perlu pemikirannya dia seperti apa. Yang seperti itu loh, Miss. Nah, Kak. Jadi anak-anak muda, apapun yang kalian mau buka usaha, yang penting halal ya, Miss ya. Jalankan itu, tidak boleh terlalu pikir tentang hal-hal negatif yang orang lain omong ke kita itu Kak. Jadi jadikan itu yang kayak kalian anggap saya sekarang seperti ini, lihat nanti. Tapi harus buktikan. Asik. Oke, terima kasih banyak Ibu Pri Rapunzel. Hari ini luar biasa sekali. Thank you, Miss. Kisahnya sangat menginspirasi sekali. Terima kasih banyak sudah menjelaskan tentang pertanian, apalagi anak muda seperti kamu dengan tubuh yang cantik, kemudian bertato, tapi kamu juga memiliki bisnis yang sangat luar biasa sih, apalagi di dunia pertanian. Ini tidak mudah sih menurut saya, tidak mudah karena sangat sulit untuk menemukan orang-orang seperti kamu yang memang tidak gengsi. Nah, saya melihatnya kamu sangat tidak gengsi, kamu sangat fokus dan sangat tekun untuk mengembangkan bisnis kamu. Meskipun dari segi tato yang kamu miliki di badan, meskipun itu merupakan kadang-kadang itu menjadi masalah ya kayak gitu. Tapi kamu tidak peduli dengan itu semua. Kamu fokus kepada karir kamu, pada usaha kamu, dan satu lagi kamu sudah sangat membuktikan kepada orang tua bahwa kamu bisa. Ini juga untuk anak-anak muda di luar sana ya, bahwa kamu tuh meskipun memiliki tubuh cantik, jangan pernah gengsi. Karena apa? Karena bisnis bertani itu juga sangat menghasilkan. Buktinya dia menghasilkan yang sangat mau gigit nih. Makasih loh Rapunzel, kamu keren. Oke, sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya.